this kind of weather. Halo, nama saya Rosida Handayani. Just come right on Halo, saya Alifia Handayani. and make yourself come Saya Zamzahani Uliarti. lean on me. Halo, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan judul video kita kali ini, yaitu membahas tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan sudut dan juga sisi segitiga. Banyak dari kita mengira bahwa trigonometri itu tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa kita sadari, trigonometri itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Semisalnya, dalam menghitung ketinggian benda, kemudian menghitung jarak, ataupun menghitung kemiringan. Penasaran tidak sih dengan manfaat apa saja yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari mengenai trigonometri? Berikut akan kita jelaskan. Kita masuk dalam penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, yaitu penerapan dalam hal sudut elevasi dan sudut depresi. Kalian tahu gak sih apa itu sudut elevasi dan sudut depresi? Kita akan bahas ya satu persatu. Keduanya itu merupakan sudut yang terbentuk dari arah pandang mata terhadap garis horizontal. Tetapi ada yang membedakan antara keduanya, yaitu yang pertama tentang sudut elevasi. Sudut elevasi terbentuk dari arah pandang mata yang mengarah ke atas. Sedangkan sudut depresi adalah terbentuk ketika arah pandang mata tersebut mengarah ke bawah. Itulah yang membedakan antara sudut elevasi dan sudut depresi. Kemudian, apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan sudut elevasi dan juga sudut depresi? Sekarang kita akan bahas tentang soalnya. Baik, di sini kita akan masuk ke contoh soal penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari mengenai sudut elevasi dan juga sudut depresi. Di sini saya mengambil contoh mengenai sudut elevasi, yaitu seorang anak berada pada jarak 60 meter dari sebuah pohon. Ia melihat puncak pohon sehingga membentuk sudut elevasi sebesar 45 derajat. Kemudian, tentukan tinggi pohon tersebut jika tinggi anak 150 cm. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal tersebut adalah kita membuat ilustrasi mengenai soalnya, yaitu kita akan buat mula-mula kita cari tahu dulu. Pertama, yang diketahui adalah jarak 60 meter. Seorang anak yang berjarak 60 meter dari sebuah pohon. Jadi kita akan menggambar seorang anak dari sebuah pohon. Jarak seorang anak dari sebuah pohon itu berjarak 60 meter. Kemudian yang diketahui kedua adalah ia melihat puncak pohon sehingga membentuk sudut elevasi. Di sini ada kata kunci sudut elevasi. Seperti yang kita tahu pada video sebelumnya, yaitu tentang sudut elevasi merupakan sudut yang terbentuk ketika arah mata pandang itu ke arah ke atas. Ini adalah garis horizontal, kemudian yang mengarah ke atas. Berarti kita membentuk sudut yang mengarah ke atas. Di sini berapa? 45 derajat. Kemudian, yang diketahui ketiga adalah tentukan tinggi pohon tersebut jika tinggi anak 160 cm. Berarti kita tahu bahwa tinggi seorang anak tersebut yaitu 150 cm. Nah, dari ilustrasi tersebut baru kita akan mencari nih berapa sih tinggi pohon ketika ilustrasinya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke mencari jawaban mengenai tinggi pohonnya ya. Penyelesaian.
depan per samping. Depannya itu adalah pohon, dari puncak pohon sampai ke batas yang sama tingginya dengan tinggi seorang anak, yaitu di sini berarti kita tahu ya bahwa di sini adalah 150 cm juga. Nah, ketika kita akan mencari tinggi pohon, kita akan mencari nih berapa sisa tinggi pohon yang belum kita ketahui dengan menjumlahkan tinggi seorang anak dengan tinggi pohon yang belum kita ketahui. Nah, ya, untuk kita mencari tinggi pohon ini adalah dengan menggunakan tan, yaitu tan tantima. Berarti kita tahu bahwa di sini kita misalkan dengan x. Di sini berarti depan, sisi depan yaitu x per sisi sampingnya yaitu 60 meter per 60 meter. Meternya nggak usah ditulis. Kemudian kita tahu bahwa tan 45 itu adalah nilai dari sin 45 per cos 45. Kita tahu bahwa sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dan juga cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Ketika setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2, hasilnya adalah 1. Kemudian kita tan 45 berarti kita tahu bahwa nilainya adalah 1 x per 60. Kemudian di sini kita akan melakukan dengan kali silang, yaitu 60 dikali dengan 1. Itu jadi 60 sama dengan x, atau x sama dengan 60. Berarti sisi atau panjang yang kita cari mengenai x yaitu berarti 60 meter. Nah, kita udah tahu nih tambahan tinggi dari seorang anak dan juga yang belum diketahui tadi yaitu 60 meter. Sekarang kita akan mencari tinggi dari pohon secara keseluruhan dari bawah sampai puncak pohon. Nah, dilihat bahwa tinggi anak yaitu 150 cm, kita ubah menjadi meter berarti 1,5 meter. Kita masukkan ke tinggi seorang anak yaitu 1,5 meter. Ditambah nilai x berapa? Yaitu 60. Jadi di sini adalah 60 meter. Dapat kita tahu bahwa tinggi pohon yaitu 60 ditambah 1,5, jadinya 61,5 meter. Jadi tinggi pohon dari ilustrasi tersebut kita peroleh hasil akhirnya yaitu 61,5 meter. Yang kedua adalah penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bidang astronomi. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu mengenai astronomi. Astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam semesta, termasuk benda-benda langit, fenomena alam semesta, dan proses-proses yang terjadi di luar angkasa. Nah, astronomi itu melibatkan ilmu matematika dan juga ilmu fisika. Nah, dalam ilmu matematika, astronomi itu melibatkan yang namanya trigonometri. Nah, dalam astronomi, trigonometri itu dapat digunakan untuk mencari daripada atau mengukur benda-benda langit yang tidak dapat diukur secara langsung dengan menggunakan skala-skala dan juga sudut-sudut untuk mengestimasi ukuran dan jarak benda langit dengan akurat dan tepat. Penasaran dengan bagaimana penghitungan yang dilakukan
wilayah ini berapa. Kemudian C itu merupakan jarak planet A dan bumi, yaitu bumi di sini. Itu dapat juga. Nah, di sini udah kita ketahui antara 3 sisi dan juga 1 sudut. Nah, dalam trigonometri ilustrasi tersebut ini itu dapat kita gunakan yang namanya rumus kosinus, yaitu kita pakai di sini kita akan mencari nih jarak dari matahari ke planet A. Yang tadi kita udah ilustrasikan, udah kita ketahui kalau B itu dan C itu sudah kita ketahui dan sudah kita ukur. Dan kita akan mencari berapa sih jarak antara matahari dan juga planet A dengan menggunakan rumus tersebut, yaitu A kuadrat, ini sisi A kuadrat itu sama dengan B kuadrat, yaitu sisi yang terbentuk antara matahari dan bumi, ditambah dengan C kuadrat, yaitu sisi yang terbentuk antara planet A dan juga bumi, dikurang dengan 2 dikali BC dikali dengan cos beta, cos yang terbentuk antara planet A dan juga planet A, bumi dan matahari di sini. Dengan persamaan tersebut, kita dapat menghitung jarak suatu planet dalam ke matahari. Cara ini pernah diaplikasikan ketika menghitung jarak matahari dan juga Venus. Yang ketiga, contoh dalam bidang ilmu sipil. Sebelum kita masuk penerapan trigonometri dalam bidang ilmu sipil, kita harus mengetahui apa sih ilmu sipil itu. Ilmu sipil adalah bidang ilmu yang mempelajari perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik. Trigonometri dalam bidang ilmu sipil biasanya digunakan pekerjaan seorang supervisor atau ahli ilmu ukur tanah, yang digunakan untuk menentukan posisi ruang dimensi 3 dari suatu tempat yang ada di bumi. Lalu hasil pengukuran tanah tersebut akan digunakan untuk membuat peta topografi dari bumi. Keempat, ada bidang kelautan. Sebelum kita masuk ke dalam penerapan trigonometri dalam bidang kelautan, kita harus mengetahui apa sih ilmu kelautan itu. Ilmu kelautan adalah cabang ilmu bumi yang mempelajari lautan, sumber daya alam hayati dalam segala hal yang berkaitan dengan kelautan. Lalu, trigonometri digunakan oleh ahli biologi kelautan untuk mengukur guna mengetahui kedalaman sinar matahari yang mempengaruhi alga dalam fotosintesis. Penerapan trigonometri yang kelima yaitu penerapan pada bidang kriminologi. Apa sih itu penerapan trigonometri pada bidang kriminologi? Ada banyak sekali penerapan trigonometri pada bidang kriminologi. Di antaranya yaitu mengidentifikasi tempat kejadian, memperkirakan penyebab tabrakan dalam kecelakaan mobil, atau bisa untuk mengidentifikasi bagaimana sebuah benda jatuh atau pada sudut berapa senjata ditembakkan. Selanjutnya kita masuk penerapan trigonometri pada bidang navigasi. Di sini ada contoh soal, yaitu seorang nelayan menggunakan perahu berlayar ke arah timur sejauh 20 mil. Kemudian perahu melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat sejauh 40 mil. Berapa sih jarak titik C titik A ini? Kita bisa menggunakan aturan kosinus, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2AB kali BC dikali cos sudut ABC. Kita cari dulu AC kuadratnya itu berapa. Dengan rumus kosinus ini tadi, AB-nya sudah diketahui 20 mil ditambah BC-nya sudah diketahui yaitu 40 mil dikurang 2 kali 20 mil dikali 40 mil, lalu dikali cos sudut ABC-nya tadi 90 ditambah 30 yaitu 120. Di sini 20 kuadrat sama dengan 400 ditambah 40 kuadrat sama dengan 1600 dikurang 2 dikali 800 dikali cos 120 yaitu min setengah. Kita peroleh 400 tambah 1600 dikurang 2 kali 800 yaitu 1600 dikali min setengah. Kita bisa coret 1600 dengan min setengah bersisa 800. Ini negatif.
Jadi 400 ditambah 1600 ditambah 800 sama dengan 2800 mil.